Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi History and Civilization Question and Answer Series atau Sejarah dan Peradaban Question and Answer Series. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana ringkasan sejarah Daulah Abbasiyah. Jadi Abbasiyah adalah kelompok keluarga yang memiliki keturunan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui jalur paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim bin Hashim. Nah, kelompok ini kemudian membentuk daulah dan menggantikan Daulah Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Abbasiyah ini membuat sebuah daulah dengan berpusat di Baghdad, Irak saat ini, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam perebutan kekuasaan dari keluarga Umayyah ke keluarga Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Pada waktu perebutan kekuasaan dengan Umayyah, Daulah Abbasiyah atau Abbasiyah ini dipimpin oleh Abdullah As-Saffah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Abbas. Nah, dia ini dilahirkan di Umaymah pada tahun 104 Hijriyah, kemudian dilantik jadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriyah. Nah, revolusi yang dibubarkan oleh Abul Abbas ini membuat kaum muslimin terpecah belah ya. Sejumlah kabilah, terutama yang berada di Afrika Utara dan Andalusia, Spanyol sekarang, itu bangkit memberontak dan beberapa di antaranya bahkan mengklaim berdaulat dengan membentuk kekhalifahan tandingan. Nah, dalam sejarah Islam, daulah ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan juga berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Pencapaian itu menjadikan daulah ini dikenal sebagai daulah yang membawa peran penting ya dalam peradaban Islam. Kekuasaan Abbasiyah ini berlangsung cukup lama, dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Tapi sebenarnya setelah tahun 1258 Masehi, kekhalifahan ini masih ada meskipun tidak secara de jure berkuasa, artinya secara silsilah dan secara legalitas itu masih ada. 1258 hingga 1517 itu berpindah ke Kairo di bawah kendali Daulah Mamluk ya. Jadi, nah, puncak popularitas daulah ini berada pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid sekitar 786 hingga 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 hingga 833 Masehi. Secara umum, sejarah Daulah Abbasiyah itu diklasifikasikan ke dalam 5 periode oleh para sejarawan, tapi dalam hal ini saya membaginya menjadi 6 periode, termasuk yang saya masukkan ketika tahun 1261 Masehi hingga 1517 Masehi itu masih termasuk dalam periode sejarah Daulah Abbasiyah, meskipun hanya berupa raja atau khalifah boneka saja, tidak memiliki wilayah kekuasaan, tapi dia masih ada dan dianggap legalitas sebagai pemimpin umat Islam masih berada pada para khalifah Daulah Abbasiyah ini. Ya, pembagian klasifikasi periode ini sebenarnya bukan hal yang baku ya. Ada ahli yang membagi menjadi 3, ada yang menggolongkan menjadi 5. Sedangkan kali ini saya akan menjadikannya menjadi 6 periode. Oke, kita bahas satu persatu. Periode yang pertama, pada masa awal-awal berdirinya, ini adalah masa pengaruh Persia yang pertama 750 Masehi hingga 847 Masehi. Pada periode pertama ini, Daulah Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya juga pada masa periode pertama ini. Masa kekuasaan periode pertama ini berlangsung di bawah
kepemimpinan Abu Abbas hingga masa Al-Wathiq pada tahun 847 Masehi. Jadi kemajuan daulah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama, terjadinya asimilasi dalam daulah Abbasiyah dengan berbagai budaya. Jadi Abul Abbas pada waktu itu, atau pimpinan pertama Abbasiyah, itu mulai melakukan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi Persia, kemudian mengambil beberapa pegawai dan menteri dari Persia juga, dan meletakkan ibu kota kerajaannya di Baghdad, yang wilayah itu dikelilingi atau menjadi domisili atau tempat tinggal oleh berbagai bangsa dan berbagai agama yang berlainan, seperti suku Arya, Persia, dan lain sebagainya. Ada pemeluk agama Islam, Kristen, Majusi, dan sebagainya. Nah, ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Umayyah dan Abbasiyah, pada masa Umayyah itu kaum Mawali atau orang-orang yang baru masuk Islam, dan mereka mayoritas bukan orang Arab ya, dari Persia dan sebagainya, dari sekitar Jazirah Arab. Mereka itu merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang lebih tinggi, kemudian hak-hak juga yang tidak sama statusnya dengan orang-orang Arab. Maka kelompok-kelompok ini mendukung revolusi yang dilakukan oleh Abbasiyah. Nah, pada periode pertama pemerintahan Abbasiyah ini bisa mencapai masa keemasan. Ya, kemakmuran masyarakat itu mencapai tingkat tertinggi, sehingga periode ini berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Abbasiyah itu mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan masih terus berkembang. Jadi faktor kemajuan daulah ini, yang pertama tadi dipengaruhi adanya asimilasi dalam daulah Abbasiyah dengan berbagai budaya, kemudian adanya partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan daulah ini, khususnya orang-orang Persia, dan ini maka disebut sebagai periode masa pengaruh Persia yang pertama. Kemudian yang ketiga, perkembangan daulah ini memprioritaskan pembangunan peradaban Islam, sehingga perkembangannya juga sangat pesat dalam peradaban Islam. Ya, pada mulanya ibu kota negara ini Al-Hashimiyah ya, di dekat Kufah. Tapi untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri, maka Al-Mansur, penerus Abul Abbas tadi, memindahkan ibu kota negara ke sebuah kota baru yang dibangun, yaitu di wilayah Baghdad, yang juga itu dekat dengan bekas ibu kota Persia. Nah, Khalifah Mansur ini juga berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintah pusat, dan memantapkan keamanan daerah perbatasan juga. Nah, di pihak lain dia berdamai dengan Konstantin kelima, yang kemudian hasilnya adalah gencatan senjata mulai 758 hingga 765 Masehi. Nah, dalam hal ini Bizantium bahkan membayar upeti tahunan ke daulah Abbasiyah. Al-Mansur juga melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahan, diantaranya dengan membuat semacam lembaga legislatif dan yudikatif, meskipun perannya terbatas ya, tapi di bidang pemerintahan dia menciptakan tradisi baru dan mengangkat wazir atau koordinator kementerian. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris atau sekretariat negara, kemudian kepolisian negara, kemudian membenahi angkatan bersenjata juga. Kemudian jawatan pos atau lembaga pos yang sudah ada sejak masa dinasti Umayyah itu ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar sebagai
kurir atau mengantar surat dan barang, tapi pada masa Al-Mansur ini ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi, jadi sebagai jasus atau mata-matanya, sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos ini bertugas melaporkan tingkah laku gubernur dan kondisi wilayah setempat kepada khalifah. Nah, jadi demikian masa pengaruh Persia yang pertama. Ada beberapa khalifah mulai dari Abul Abbas, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, itu sudah mulai zaman keemasan. Kemudian Harun Al-Rasyid itu sudah zaman keemasannya ya, Al-Rasyid, kemudian Al-Amin sampai Al-Ma'mun. Nah, setelah itu kemudian terjadi penurunan kualitas atau manajemen pemerintahan dan sebagainya, maka perkembangannya juga menurun, Al-Mu'tasim hingga Al-Wathiq. Nah, setelah masa Al-Wathiq ini pengaruh Persia menurun dan diganti dengan pengaruh yang lain. Kemudian periode kedua setelah masa pengaruh Persia itu adalah periode masa pengaruh Turki yang pertama, 847 Masehi hingga 945 Masehi. Pada periode kedua ini justru Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran. Pada periode ini berlangsung sejak tahun 847 hingga 945 Masehi. Saat itu kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil itu sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Nah, kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran Abbasiyah dalam berbagai bidang. Namun kekacauan ini akhirnya dapat diatasi sehingga tidak ada lagi perebutan kekuasaan antar keluarga khalifah. Nah, pada periode kedua ini, dalam masa pengaruh Turki, ada sekitar 12 khalifah yang berkuasa di bawah pengaruh Turki ya. Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Muqtadid, Al-Muqtafi, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Al-Ra'di, Al-Muttaqi. Nah, jadi masa ini menunjukkan kondisi yang lebih stabil ya, dengan masa yang lebih lama dan khalifah yang juga banyak. Nah, pada masa ini meskipun sistem pemerintahan dan manajemen pemerintahan menurun, tapi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban itu masih tetap berkembang. Kemudian yang ketiga, masa pengaruh Persia yang kedua, atau lebih spesifiknya adalah di bawah pengaruh Bani Buayhi. Nah, ini terjadi pada periode 945 Masehi hingga 1055 Masehi. Periode ketiga ini berlangsung sejak 945 hingga 1055 Masehi. Pada periode ini Daulah Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan Daulah Abbasiyah ini didominasi pengaruh dinasti Buayhi yang beraliran Syiah ya. Nah, ini bedanya dari pembahasan kita yang di sesi yang lain, ketika pada masa awal-awal pembentukan Bani Umayyah, penggolongan antara Syiah dan sebagainya itu adalah sekedar perbedaan politik saja, perbedaan kelompok politik saja, perbedaan kepentingan politik saja. Di awal-awal adalah perbedaan kepentingan dan perbedaan politik, tapi kemudian berkembang semakin mendalam, dan pada masa-masa Abbasiyah ini Syiah sudah berubah menjadi sebuah sekte atau yang memiliki perbedaan pandangan secara teologi dengan Ahlus Sunnah. Nah, dinasti Buayhi ini menimbulkan banyak masalah politik internal karena memang beda aliran atau beda pandangan keislaman dengan mayoritas rakyat maupun keluarga Abbasiyah pada masa itu.
Bahkan karena di bawah pengaruh dinasti ini, maka pusat pemerintahan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buaidi berkuasa. Nah, tapi sekali lagi meskipun politik di periode ini kacau, namun Daulah Abbasiyah tetap konsisten juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan berkarya pada periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawih, dan sebagainya. Tapi karena memang Bani Buwaihi itu berbeda pandangan teologi atau keislaman, aliran keislamannya berbeda dengan mayoritas umat dan mayoritas keluarga Abbasiyah, maka kondisi atau pengaruh Bani Buwaihi ini berlangsung tidak terlalu lama dan hanya ada beberapa khalifah saja yang berada di bawah kendali Bani Buwaihi. Nah, setelah pengaruh Bani Buwaihi mulai menurun maka Daulah Abbasiyah masuk ke periode keempat, masa pengaruh Turki yang kedua, atau lebih spesifik di bawah pengaruh Daulah Seljuk ya, tahun 1055 hingga 1194 Masehi. Periode keempat ini dimulai 1055 atau di bawah Khalifah Al-Qaim, penerus dari Al-Qadir. Nah, ini mulai membebaskan diri dari pengaruh Syiah atau Bani Buwaihi, kemudian berganti di bawah pengaruh Bani Seljuk atau Turki. Nah, pada periode ini pengaruh Bani dinasti Buwaihi memutar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Nah, paham Syiah yang dibawa oleh Buwaihi juga mulai ditinggalkan. Namun dominasi Bani Seljuk pada Daulah Abbasiyah juga tidak berlangsung lama ya, karena tetap terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan Daulah Abbasiyah ini berusaha membebaskan diri dari pengaruh dinasti lainnya. Nah, pada periode keempat ini, pada masa Turki atau Seljuk ini, ada sekitar 8 khalifah yang berkuasa: Al-Qaim, Al-Muqtadi, Al-Mustajir, Al-Mustarsyid, Ar-Rasyid, Al-Muqtafi, Al-Mustanjid, Al-Mustadi. Nah, ini di bawah pengaruh Seljuk. Nah, setelah ini karena masih tetap terjadi konflik internal, maka mereka berusaha membebaskan diri dari pengaruh dinasti-dinasti atau pengaruh dinasti yang lain. Nah, kemudian masuklah pada periode Daulah Abbasiyah pada periode kelima, terbebas dari dinasti yang lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan Daulah Abbasiyah ya, berlangsung sejak 1194 hingga 1258 Masehi. Pada periode ini, Abbasiyah terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau. Ini memperparah kemunduran Daulah Abbasiyah. Meskipun akhirnya Daulah Abbasiyah ini terbebas dari pengaruh dinasti yang lain, namun itu ternyata membawa nasib tragis dengan penghancuran yang dilakukan oleh tentara Mongol, hingga akhirnya daulah ini dianggap telah runtuh atau habis pada tahun 1258 Masehi. Dalam sejarah, sekali lagi ya, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan cerdas yang karyanya banyak mempengaruhi dunia modern. Kemudian ilmu pengetahuan dan pendidikan itu berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah ini. Pada saat bersamaan di Andalusia atau Spanyol yang dikuasai oleh Daulah Umayyah, itu juga melahirkan banyak ilmuwan dan penemuan-penemuan modern. Maka tak heran jika dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Harun al-Rasyid, kemudian pada saat yang sama dinasti Umayyah di Andalusia atau Cordoba, itu dikenang sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban Islam. Nah, tragisnya peradaban Abbasiyah ini setelah berhasil melepaskan diri dari pengaruh dinasti yang lain tahun 1258 Masehi, karena tidak memiliki manajemen pemerintahan yang baik, tidak memiliki tentara yang disiplin, tidak memiliki
keamanan yang baik dan aparat keamanan yang tangguh, maka nasib tragis diserbu dan dihancurkan oleh tentara Mongol hingga akhirnya daulah ini dianggap runtuh atau habis pada tahun 1258 Masehi. Peradaban yang dibangun Abbasiyah di Baghdad ini meninggalkan kesan mendalam bagi umat Islam, di antaranya ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan dan pemikiran modern, serta bangunan-bangunan bersejarah. Nah, setelah kejadian ini ternyata sebenarnya Abbasiyah masih bisa bertahan dan berpindah ke Kairo, meskipun dalam kenyataannya mereka di bawah kendali dinasti Mamluk. Nah, pada saat Hulagu Khan itu melakukan penyerangan dan memusnahkan peradaban Islam atau Baghdad pada 1298 Masehi, ini menyebabkan kehilangan nyawa yang begitu besar ya, dan juga menyebabkan kehilangan peradaban yang begitu banyak. Musta'sim, Khalifah Abbasiyah pada masa itu, dihukum mati pada tahun itu juga, 1258 Masehi, dan banyak sekali buku-buku rujukan dan penemuan-penemuan yang hilang, penemuan-penemuan yang bernilai sangat besar bagi peradaban modern ini sangat disayangkan dibumi hanguskan oleh serangan Mongol. Ya, bahkan dikatakan dalam beberapa ahli sejarah mengatakan mungkin sekitar 800 ribuan orang terbunuh, penduduk ya, bukan tentara, dibunuh oleh tentara Mongol. Nah, periode ini hanya ada beberapa khalifah, An-Nasir, Az-Zahir, Al-Mustansir, Al-Musta'sim. Nah, periode ini memang terbebas dari pengaruh dinasti yang lain, tapi secara tragis karena tidak memiliki kedisiplinan yang baik, keluarga daulah atau bangsawannya tidak berakhlak yang baik, kemudian lebih senang kemewahan, maka manajemen kerajaan juga kacau dan sebagainya, akhirnya dapat dengan mudah dibantai, dihabisi oleh tentara Mongol. Nah, mayoritas sejarawan menyatakan ini adalah akhir dari Daulah Abbasiyah. Namun pada sesi ini saya menambahkan periode ke-6, yaitu bahwasanya Daulah Abbasiyah masih ada, tapi meskipun masih ada, dianggap sebagai sebuah simbol dan tidak memiliki wilayah kekuasaan. Keluarga Abbasiyah yang tersisa dan penerus kekuasaan kekhalifahan itu dibawa ke Kairo oleh khalifah atau raja dari dinasti Mamluk yang berpusat di Kairo, dan ditempatkan di sana, dijadikan sebagai boneka atau simbol agar dinasti Mamluk memiliki legalitas untuk memimpin wilayah-wilayah yang dahulunya milik Abbasiyah. Ya. Jadi periode ke-6 di bawah kendali dinasti Mamluk ini tahun 1261 Masehi hingga 1261 Masehi hingga 1517 Masehi. Nah, pada periode ini keberadaan Khalifah Abbasiyah itu hanya sekedar nama dan simbol saja. Setelah Baghdad dihancurkan, pusat pemerintahan dipindah ke Kairo di bawah kendali dinasti Mamluk. Nama dan gelar Khalifah Abbasiyah itu dipergunakan untuk memperkuat posisi dinasti Mamluk atau legalitas dinasti Mamluk untuk memiliki wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Abbasiyah. Nah, jadi pada masa-masa itu ya, pada dasarnya meskipun umat Islam dan wilayah Islam begitu luas dan terpecah menjadi banyak kekhalifahan, namun posisi sebagai khalifah umat Islam atau pimpinan kaum muslimin itu masih dinisbatkan atau disandarkan kepada Khalifah Abbasiyah hingga tahun 1517 Masehi ketika dinasti Mamluk runtuh.
Nah, sesudah itu barulah kekhalifahan Islam atau khalifah umat Islam itu dipindahkan kepada Daulah Utsmani atau Ottoman Turki, sampai akhirnya dipaksa juga bubar pada tahun 1922 Masehi, dan Ottoman sebagai sebuah daulah itu runtuh pada 1924 Masehi. Nah, beberapa hal yang perlu diingat bahwasanya dinasti Mamluk itu adalah dinasti yang didirikan oleh budak ya sebenarnya, oleh budak Turki atau orang-orang Turki yang diperbudak dan dimasukkan ke dalam ketentaraan oleh dinasti-dinasti yang lain. Tapi setelah memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka mereka mendirikan dinasti sendiri, termasuk dalam hal ini adalah dinasti Mamluk yang berada di Kairo. Beberapa hal yang menyebabkan dinasti Mamluk itu menyerahkan kekuasaan kekhalifahan umat Islam ke Daulah Utsmani atau Ottoman pada tahun 1517 itu adalah, yang pertama, pada masa itu daulah yang terkuat dari banyak daulah Islam di luar daulah Mamluk itu adalah Daulah Ottoman atau Utsmani Turki. Nah, yang kedua, Daulah Mamluk dan Daulah Ottoman itu adalah satu keturunan, sama-sama bangsa Turki. Nah, yang ketiga, adanya dukungan dari daulah-daulah lain di sekitar Ottoman dengan harapan keamanan, ya, jaminan keamanan, karena pada masa ini 1500-an Masehi itu beberapa wilayah Islam mendapat serangan dari Eropa. Bahkan kekhalifahan Andalus sudah habis total pada masa itu dan menyisakan umat Islam yang berhamburan keluar dari wilayah-wilayah tersebut, termasuk dari wilayah Andalusia, agar tidak dibantai, sehingga melarikan diri dari Andalus seperti ke Marseille, Perancis, kemudian ke wilayah daulah-daulah Islam di Afrika Utara dan juga ke wilayah Ottoman. Nah, mengenai legalitas kekhalifahan, kenapa keluarga kerajaan atau Daulah Abbasiyah dibawa ke Kairo oleh Daulah Mamluk, itu karena Daulah Mamluk itu adalah budak, jadi dianggap tidak memiliki legalitas untuk menguasai seluruh wilayah Islam. Nah, terkait dengan legalitas ini, perbedaan antara Daulah Mamluk dan Daulah Ottoman itu ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan mengenai legalitas sebagai khalifah umat Islam atau pimpinan umat Islam pada masa itu. Yaitu yang pertama, Daulah Mamluk itu adalah suku bangsa Turk yang dijadikan budak oleh bangsa lain, terutama dijadikan tentara bayaran. Nah, di antaranya adalah di bawah Daulah Abbasiyah, kemudian Daulah Ayyubiyah, kemudian di daulah-daulah yang lain. Maka ketika mereka ini berhasil mendirikan daulah sendiri, memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka mereka mendirikan daulah sendiri. Salah satunya adalah Daulah Mamluk, itu dan menjadi negara kuat. Bahkan Daulah Mamluk inilah yang mampu menghentikan serangan Mongol ya di wilayah Islam. Nah, karena statusnya sebagai budak atau tentara bayaran tersebut, maka mereka memerlukan legalitas kekuasaan, sehingga simbol-simbol kekhalifahan umat Islam, yaitu Khalifah Abbasiyah pada masa itu, dibawa ke Kairo sebagai pusat pemerintahan mereka, sebagai sebuah legalitas agar mereka bisa berkuasa. Nah, jadi agar mereka diakui di seluruh wilayah Islam. Jadi pada masa itu para Khalifah Abbasiyah itu tidak punya wilayah sama sekali ya. Mereka hanya jadi simbol belaka, sedangkan wilayah yang sebelumnya dikuasai Daulah Abbasiyah atau daulah lain yang masih tunduk atau menghormati Khalifah umat Islam, semuanya menjadi di bawah kendali Daulah Mamluk. Nah, kemudian yang kedua, Daulah Ottoman atau Utsmani itu adalah suku bangsa Turk yang sedari semula memang merdeka, bukan berstatus sebagai budak atau tentara bayaran bangsa lain. Maka ketika menjadi negara terkuat dan memperoleh dukungan dari beberapa daulah lain di sekitarnya yang mendapat tekanan dari Eropa, dan
memperoleh status sebagai khalifah umat Islam. Daulah ini tidak memerlukan simbol Abbasiyah lagi seperti Daulah Mamluk. Maka dengan demikian Daulah Ottoman ini memiliki legalitas sistem pada masa itu menjadi khalifah umat Islam sejak 1517 Masehi. Ya, tentu saja pembahasan mengenai ini sangat luas dan berbeda-beda antar ahli dan sejarawan. Jadi intinya banyak faktor yang mempengaruhi kepindahan status kekhalifahan umat Islam tersebut dari Abbasiyah atau Mamluk kepada Ottoman. Mungkin bisa dibahas di sesi yang lain. Jadi Ottoman ini sebagai khalifah Islam atau sebagai khalifah umat itu dihapuskan atau dipaksa untuk dibubarkan pada tahun 1922 Masehi oleh tekanan internal yang alasannya ingin memodernisasi Turki dan juga karena tekanan dari Eropa. Jadi seluruh wilayah Islam yang begitu luas itu dilucuti atau dipecah belah dan diadu domba oleh penjajah-penjajah Eropa. Nah, periode 1922 hingga 1924 itu sebagai sebuah pemerintahan yang berkuasa di wilayahnya sendiri, itu masih ada ya Daulah Ottoman pada masa itu yang berkuasa di wilayah sendiri, yaitu Turki, itu masih ada. Khalifah pada waktu itu dijadikan simbol, kemudian sistem pemerintahan juga mulai dirubah dan akhirnya kekhalifahan Ottoman dibubarkan juga, dipaksa untuk hilang atau dihapuskan pada tahun 1924 dan diganti dengan sistem sekuler yang dipakai di Turki hingga saat ini. Nah, demikian, ini periode ke-6 di bawah dinasti Mamluk itu banyak sekali khalifah yang ada ya. Dari sepanjang 1261 Masehi hingga 1517 Masehi itu ada banyak sekali khalifah yang berkuasa pada periode ini. Tapi mohon diingat sekali lagi bahwasanya pada periode ini Khalifah Abbasiyah itu tidak memiliki wilayah sama sekali, hanya sebagai simbol dan legalitas bagi dinasti Mamluk untuk menjadi khalifah atau berkuasa di seluruh wilayah Islam yang awalnya dikuasai oleh Abbasiyah. Ya, demikian pembahasan mengenai Daulah Abbasiyah secara ringkas. Apabila ada hal yang terkait dengan secara detail para khalifah atau detail kejadian tertentu pada masa Abbasiyah, itu akan dibahas dalam kesempatan yang lain. Nah, terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Quote kita kali ini, kematian akan datang dimanapun dan kapanpun diperintah menjemputmu. Sudah siapkah dirimu? Kematian akan datang dimanapun dan kapanpun diperintah menjemputmu. Sudah siapkah dirimu? Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.